organisasi guru dan satuan pendidikan memiliki peran penting untuk terus memastikan bahwa pendidikan kita memang berorientasi pada anak. Sulit rasanya jika harus bergerak sendiri dalam menggapai cita-cita ini. Kolaborasi menjadi kunci utama kita untuk bersama bergerak di ekosistem pendidikan dan kehidupan belajar. Teman-teman tadi sudah melihat mungkin logo yang video yang kalian berisikan 4 logo dari penerima apresiasi Mitra Guru Belajar Organisasi Guru dan Satuan Pendidikan. Dan sudah hadir di sini teman-teman dari Pergunu, IGI, FGI, dan juga HGBM. Nah, mari kita sambut apresiasi yang diberikan Yayasan Guru Belajar kepada teman-teman dari Pergunu, IGI, FGI, dan HGBM. Untuk yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ahmad Zuri, perwakilan dari Pergunu, untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zuri, selaku Sekretaris Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Di dalam Pergunu ada satu prinsip, yaitu menjadi guru yang terbaik atau tidak sama sekali. Itu sudah final pilihan bagi kami guru-guru Nahdlatul Ulama. Jadi kalau bagi kami guru-guru kami, ketika tidak siap menjadi guru yang terbaik, mungkin tidak menjadi guru sama sekali, karena tanggung jawab moral dunia akhirat seorang guru sangat besar. Makanya kami sangat senang dan mengapresiasi sekaligus merasa berbahagia bisa berkolaborasi dengan Yayasan Guru Belajar. Kenapa? Karena untuk menjadi guru yang terbaik, guru juga harus belajar lagi dan belajar lagi. Ibarat sumur yang selalu timba airnya biar tidak kering dan bau. Begitu juga seorang guru harus terus menimba ilmunya disampaikan kepada peserta didik. Begitu juga guru-guru Pergunu bersama Yayasan Guru Belajar saling berinteraksi, saling berkolaborasi, saling menguatkan, kemudian saling berbagi wawasan dan pengalaman untuk sama-sama memajukan dunia pendidikan kita. Pergunu menyadari tantangan pendidikan ke depan jauh berbeda. Pada saat ini kita sudah banyak menyaksikan bahwa perubahan zaman, yang perubahan generasi tentu ini perlu disikapi, perlu kita respon dengan metode-metode pembelajaran yang terbarukan. Kemudian kita juga perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang tentu lebih humanis. Nah, inilah kira-kira yang kami rasakan, yang kami bisa rasakan manfaatnya betul ketika kita berkolaborasi dengan Yayasan Guru Belajar. Kami mengenal lintas profesi, kemudian kami juga mengenal best practice dari berbagai macam sekolah, pendidikan, dan guru yang lain. Tentu untuk menjadi guru terbaik tersebut kita tidak boleh menutup mata, menutup hati, dan menutup pikiran. Jadi sudah saatnya bagi kami Pergunu yang jumlahnya pada tahun ini ada 75.000 anggota, itu yang sudah terdaftar di kami, dan alhamdulillah manfaat dari kerjasama dengan Yayasan Guru Belajar ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada dari Timika Papua, kemudian dari Ambon, Aceh, kemudian dari Palangkaraya, kemudian khususnya di Jawa juga banyak sekali. Nah, hal ini, praktek baik ini tentu kami harapkan bisa terus sinergi, kesinambungan yang nantinya pada prinsipnya, karena untuk memajukan pendidikan Indonesia itu kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tentu perlu kolaborasi, perlu kerjasama, dan perlu saling menguatkan antara satu lembaga, organisasi profesi maupun antar guru yang satu dengan guru yang lain. Saya kira Pergunu dengan Yayasan Guru Belajar akan terus saling menguatkan, saling mengisi, dan akan terus saling memberi yang terbaik untuk pendidikan kita yang akan datang. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari perwakilan Ikatan Guru Indonesia kepada Mbak Rika Sri Dharma. Dipersilakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Guru Belajar, Bapak Budi Setiawan, yang kami hormati para panitia penyelenggara TPN ke-8, rekan-rekan dari organisasi profesi, para tamu undangan, dan Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya Kasri Derma dari Ikatan Guru Indonesia. Kami di sini merasa bangga dan senang bisa dilibatkan dalam kerjasama bersama dengan Yayasan Guru Belajar di kegiatan Temu Pendidik Nusantara ke-8 ini. Ada lebih dari 1.000 orang guru anggota Ikatan Guru Indonesia telah bergabung di TPN ke-8 ini, baik sebagai peserta, panitia maupun pembicara. Kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Guru Belajar yang telah menjadi wadah bagi kami untuk ikut berbagi praktik pembelajaran dan kepemimpinan, dan juga kami bisa mendapatkan jejaring bersama para pendidik se-Nusantara. Kami pun bisa mendapatkan inspirasi berkarya dari karya-karya murid, karya-karya guru maupun sekolah. Dan kami pun bisa mendapatkan inspirasi pembelajaran dan kepemimpinan, baik itu dari narasumber di seluruh Nusantara maupun di mancanegara. Dan kami pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Guru Belajar yang telah memberikan apresiasi kepada Ikatan Guru Indonesia. Semoga dengan apresiasi ini bisa menjadikan semangat dan motivasi kami untuk terus berkolaborasi dan bersinergi bersama Yayasan Guru Belajar. Dan semoga apresiasi ini bisa menjadi motivasi bagi organisasi profesi lain yang baru bergabung untuk bisa bersinergi bersama Yayasan Guru Belajar. Mungkin hanya itu yang bisa saya ucapkan. Salam Merdeka Belajar, salam sharing and growing together, sinergi IGI untuk Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ika dari IGI. Dan selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari FGI, ada Bapak Sri Joko Wahyono. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ada pelaksanaan hari ini. Yang terhormat pimpinan Yayasan Guru Belajar Indonesia, pimpinan Kampus Sedang dan pemimpin Merdeka Belajar. FGI yang terlahir di era awal reformasi tahun 2002, tanggal 17 Januari, memiliki satu semboyan bahwa guru adalah sang penggerak, guru sang pembebas, dan guru sang pendobrak. Barangkali dari situlah FGI yang pada awalnya terdiri dari organisasi di daerah, ada 24 organisasi daerah, berhimpun menjadi satu federasi dari 12 provinsi yang ada, selalu berusaha untuk melakukan perubahan paradigma di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dan FGI selama ini telah berupaya ikut serta dalam perubahan-perubahan secara terstruktur, baik di peraturan perundangan, undang-undang guru, Sisdiknas, maupun terkait dengan lahirnya Direktorat Jenderal Pendidikan dan Tenaga Pendidikan. Alhamdulillah, FGI sudah melaksanakan kongres 5 kali dan rencananya mestinya akhir ini untuk yang ke-6. Perubahan-perubahan konkret juga dilakukan, termasuk kami berterima kasih pada Yayasan Guru Belajar yang telah memberikan satu bentuk kolaborasi yang bermanfaat tahun 2020 dengan adanya program best practice guru kunjung di saat pandemi yang begitu masif, maka alhamdulillah bisa menghimpun kawan-kawan guru sekitar 1.000 orang guru kunjung untuk mengatasi persoalan jaringan internet yang tidak terjangkau, baik dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang
pendidikan SMA SMK. Yang kedua, pada saat kondisi menurunnya COVID atau pada sesi ketika COVID, berkolaborasi juga dengan Yayasan Guru Belajar adanya program beasiswa untuk siswa korban dari orang tuanya yang meninggal karena COVID. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, dan program yang ketiga ini adalah dengan PTN yang ke-8. Alhamdulillah kami berpartisipasi dan kawan-kawan yang ada di 12 provinsi juga ikut aktif ikut serta dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan tentunya tidak terputus pada hari ini PTN 8, tapi akan berlanjutan. Karena insya Allah FBI tetap konsisten untuk melakukan sebuah perubahan paradigma yang kemarin sempat diskusi dengan Mas Bogi bahwa kurikulum yang membelenggu guru dan pemimpin pendidikan harus dirombak total. FBI sepakat itu, perubahan itu mendasar, dan jangan sampai program yang diluncurkan sampai tingkat ke sekolah-sekolah ternyata disiasati saja, tapi kita harus melakukan perubahan yang mendasar untuk mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Kita dengan salam merdeka belajar. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Tri, dan terakhir kita akan mendengar sambutan dari komunitas guru belajar Nusantara yang di sini sudah hadir Ketua KGBN. Silakan Pak Usman Jabar. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Jabar Wapisona, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara. Yang saya hormati teman-teman organisasi profesi yang sudah hadir di sini. Senang Pak Zuhri WK gitu ya. Kalau selama ini kita hanya ketemunya di layar gitu ya. Ternyata hari ini kita bisa bertemu secara langsung. Yang saya hormati teman-teman dari Yayasan Guru Belajar, terima kasih banyak teman-teman atas apa yang sudah terjalin selama ini. Komunitas guru belajar sama mungkin disampaikan oleh rekan-rekan yang lain. Dari sisi visi, komunitas guru belajar Nusantara itu visinya hanya 3 kata, teman-teman. Menjadi guru belajar gitu ya. Artinya apa? Peristiwa kita sebagai guru itu sama sekali nggak boleh terpisah, terlepas dari peristiwa belajar. Ketika guru dan belajar itu bersanding, dia satu paket, teman-teman, maka ini yang bisa mendorong peristiwa kejadian gitu ya. Itu kira-kira secara sederhananya apa yang didorong oleh teman-teman di komunitas guru belajar. Ya, guru harus terus-menerus belajar gitu ya. Teman-teman, hal lain yang mungkin akan saya sampaikan gitu ya, bahwa saya senang sekali kira-kira kalau misalnya isu-isu tentang kronologi gitu ya. Isu-isu tentang zaman yang berkembang begitu cepat, siapa yang cepat maka dia yang akan sampai dan seterusnya. Di zaman yang membutuhkan kecepatan ini tentu tidak bisa dilakukan sendirian. Untuk perubahan ekosistem yang jauh lebih besar seperti yang disampaikan oleh Pak Bukit tadi gitu, dan pada sesi sebelumnya, bahwa untuk merubah satu ekosistem yang lebih luas itu nggak bisa sendirian. Dan KGBN percaya dengan itu. Saya dan teman-teman itu sangat percaya bahwa langkah-langkah pendidikan itu nggak bisa sendiri. Kenapa? Karena di serba yang cepat ini banyak hal yang harus dilakukan secara bersamaan. Apa contohnya? Ketika komunitas guru belajar Nusantara itu kemudian mendorong teman-teman guru untuk katakanlah belajar beradaptasi di situasi yang serba bani gitu ya, serba nggak pasti misalnya. Itu kemudian ada yayasan guru belajar yang kira-kira jadi teman belajar bersama gimana menyusun kurikulum yang kira-kira adaptif dengan situasi di mana guru-guru KGBN berada. Mau saya teman-teman ketika bicara kolaborasi bagi KGBN ini adalah posisi yang tepat, peran yang tepat. Sehingga kalau saya dan teman-teman memposisikan teman-teman di Yayasan Guru Belajar itu bukan hanya sebagai penyedia program, tapi bagi saya itu juga sebagai sumber belajar, sebagai teman belajar, sebagai teman diskusi ya. Apa yang kemudian dihadapi oleh KGBN paling tidak itu bisa didiskusikan kembali. Kemudian yang kedua seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang lain dari FPI bahwa memang kolaborasi antara KGBN dengan Yayasan Guru Belajar kan juga bukan
bukan sekali dua kali gitu teman-teman, tapi ini kan sesuatu yang sudah berulang kali dan itu dampaknya terasa sekali. Seperti yang tadi dijelaskan, kita kemudian sukses barengan untuk kawal masa depan, kita kemudian sukses dengan program bantu guru kunjung, dan kita juga sukses dengan beberapa pengerjaan-pengerjaan modul belajar untuk teman-teman guru. Itu mungkin gambarannya teman-teman, situasinya, kolaborasi apa yang sudah terjalin antara komunitas guru belajar Nusantara dengan pihak KGB dan teman-teman yang lain. Yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa tentu saja KGBN sangat berharap bahwa kolaborasi ini bisa berjalan secara terus-menerus gitu ya. Tidak hanya berhenti untuk satu isu, tapi memang benar-benar menjadi teman seperjalanan. Itu kan sangat berbeda teman-teman. Ketika satu isu, ketika satu peristiwa itu bisa disikapi secara bersama-sama, maka sesuai dengan visi komunitas guru belajar yang harus terus belajar, maka saya pikir isu itu bisa kita selesaikan, bisa kita carikan solusinya, dan mungkin kita bisa sampai di tujuan secara bersama-sama. Mungkin itu Bu Mahayu yang disampaikan terkait dengan pengantar untuk kolaborasi itu. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di sini teman-teman dari seluruh IGI, FGI dan juga KGBN. Akhirnya kita sudah berakhir sesi apresiasi Mitra Guru Belajar. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan mengikuti kita dari kenalan dengan Yayasan Guru Belajar, dari apresiasi bersama teman-teman pendukung pengembangan guru dan juga teman-teman organisasi guru dan satuan pendidikan ya. Harapannya hari ini kita menyaksikan di Tumbuh Pendidikan Nusantara 8 bahwa untuk mencapai cita-cita pendidikan kita yang kita impikan, anak yang kompeten itu perlu adanya kolaborasi dari berbagai macam stakeholder. Nah, untuk menutup sesi hari ini, teman-teman boleh say goodbye di kamera. Ya, sampai berjumpa di Temu Pendidik Nusantara. Kita masih sampai besok, dan juga teman-teman dari organisasi profesi yang sudah hadir di sini membuka kelas-kelas ya, kelas kemerdekaan, ada kelas kompetensi dan juga kelas kolaborasi atau bahkan kelas karir. Silakan diikuti teman-teman. Dan setelah sesi apresiasi Mitra Guru Belajar ini, kita akan kembali ke MC untuk acara selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Merdeka Belajar. Ya.